Untuk membahas mengenai perkembangan kasus ini, kita akan membahasnya bersama dengan anggota Komisi Disabilitas Daerah NTB, Yan Mangandar Putra, dan pakar hukum pidana Aristo Pangaribuan. Pak Aristo, Pak Yan, selamat malam. Selamat malam, Mas Kevin. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami di Selamat Prime malam, News. Mas. Saya ke Pak Yan dulu. Pak Yan, sepengetahuan dari Komisi Disabilitas Daerah, sudah sejauh mana proses penyidikan terhadap kasus ini? Apakah ada informasi terbaru? Apakah kemudian ada penambahan jumlah korban yang mungkin saja melapor ke Komisi Disabilitas Daerah, Pak Yan? Terima kasih sebelumnya. Jadi terkait kasus IWAS, proses kepolisian bahwa berkas perkara sudah dikembalikan oleh teman-teman unjuknya itu akan dilakukan rekonstruksi di tempat kejadian perkara berdasarkan keterangan dari tersangka. Karena memang untuk rekonstruksi tempat kejadian perkara berdasarkan keterangan korban itu sudah terkait dengan jumlahnya masih di angka 15 ya, yang sudah mengadukan ke Komisi Disabilitas Daerah NTB. Apakah masih terbuka kemungkinan ada penambahan jumlah korban, Pak Yan? Halo, Ya. izin suaranya terputus, Mas, bisa diulang? Ya, apakah masih membuka kemungkinan penambahan jumlah korban, Pak Yan? Terkait kemungkinan itu sangat memungkinkan sekali, Mas, karena memang banyak informasi-informasi baru yang diduga sebagai korban dari Agus. Misalnya dari statement beberapa orang di media sosial, kemudian beberapa bukti-bukti baru yang dikirimkan oleh masyarakat ke Komisi Disabilitas. Dan sedang kami tahap konfirmasi. Baik, terkait dengan bukti-bukti yang Pak Yan sampaikan tadi, sudah ada video suara yang kemudian viral di media sosial. Ini kami juga sambil menampilkannya di layar kaca Anda. Bagaimana tanggapan dari Komisi Disabilitas Daerah berkaitan dengan video suara yang diduga tersangka, beginilah caranya kemudian tersangka melakukan modus itu terhadap korbannya? Ya, Pak Yan, baik. Tampaknya komunikasi kami mengalami gangguan. Saya ke Pak Aristo saja. Pak Aristo berbicara mengenai alat bukti ya. Saya kembali tanyakan mengenai video yang kemudian viral dan kemudian dibicarakan di mana-mana. Apakah dari video ini memang sudah memenuhi unsur pidana? Ada modus di situ, ada upaya yang kemudian memang dilakukan tersangka untuk menjerat korban, Pak Aristo? Begini, Mas Kevin. Video ini kan hanya salah satu dari alat bukti lain ya. Ya. Kalau pertanyaannya apakah video ini sudah memenuhi seluruh unsur, ya belum. Tapi kan video ini harus dirangkai dengan alat bukti yang lain sehingga dia bisa memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur ya, yang ditersangkakan kepada IWAS atau Agus ini kan pasal 6C Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Nah, Ya. pasal 6C ini saya jelaskan secara sederhana. Pasal 6C ini adalah satu perbuatan metodologis ya, yang ujungnya kekerasan seksual. Apa itu metodologis? Metode yang disebutkan dalam pasal 6C Undang-Undang TPKS ini adalah pertama, memanfaatkan kerentanan seseorang. Ya, itu keywords pertama. Keyword kedua, memanipulasi pikiran dan psikologis seseorang. Yang ujung-ujungnya menggerakkan orang itu untuk melakukan aktivitas seksual dengannya. Nah, kalau kita lihat relasinya dengan video tadi, itu memang sudah ada indikasi memenuhi unsur memanfaatkan kerentanan seseorang. Karena kita lihat dari cuplikan pembicaraan tadi, ada kelemahan seseorang yang sedang dieksploitasi, insecurity seseorang yang sedang dieksploitasi. Nah, ini memenuhi unsur di sini. Apakah nanti eksploitasinya itu didukung alat bukti lain sehingga terjadi kekerasan seksual, ya, kekerasan seksual berdasarkan metodologi itu? Nah, ini yang harus dibuktikan lebih lanjut. Tapi kalau kita lihat perkaranya, ini kan Agus ini kan sudah tersangka. Agus atau IWAS ini sudah tersangka. Artinya buktinya bukan hanya ini. Dan polisi rasanya dia leaking bukti ini supaya mendapatkan dukungan publik yang pertama, yang kedua juga mencerahkan masyarakat. Nah, itu kira-kira Mas Kevin. Bagaimana dengan situasi saat ini di mana masih terdapat pro kontra begitu ya, Pak Aristo ya, berkaitan dengan kasus ini? Tidak sedikit yang kemudian masih bertanya,
Bagaimana bisa seseorang kemudian dengan memiliki keterbatasan melakukan pelecehan seksual begitu? Tanggapan Anda bagaimana? Oke, gini, memang pada awalnya kasus ini kan ada pro kontra ya. Jadi di satu sisi kita lihat argumen dari Agus ini adalah seperti yang Mas Kevin katakan, saya disabilitas kok, saya tidak mungkin melakukan kekerasan seksual, pelecehan seksual. Betul, memang tempting sekali ya, tempting untuk mengatakan seperti itu. Tetapi ya jangan lupa argumentasi itu ya bisa saja gugur kalau kita lihat dalam framework pasal 6C tadi. Pertama, apa manipulasi pikiran seseorang, menggerakkan seseorang, ya. Kemudian Agus ini misalnya mendapatkan informasi sensitif dari orang itu, misalnya informasi sensitif adalah tentang kehidupan pribadi masa lalunya, lalu informasi itu ya, digunakan untuk menggerakkan atau menjerat seseorang agar memenuhi keinginannya. Nah, dalam literatur, metode seperti ini lumrah diterminologikan sebagai sextortion, ya, sex extortion. Jadi pemerasan. Apa alat pemerasan itu? Tadi informasi sensitif tadi. Ini sekaligus menjelaskan bahwa yang namanya pelecehan seksual, ya, undang-undang tindak pidana kekerasan seksual atau kekerasan seksual tidak harus dengan bentuk fisik, ya, dengan force fisik, tapi bisa juga dengan manipulasi psikologi yang ujung-ujungnya bisa menjadi sextortion tadi. Dan ini nggak banyak ditemukan juga di negara-negara lain. Jadi jangan lupa, oleh karena itu Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengakomodasi metodologi kekerasan seksual jenis ini di mana ada absen dari physical force. Begitu, Mas Kevin. Ya, saya ingin mencoba kembali menghubungi Pak Yan. Semoga komunikasinya sudah lebih baik. Pak Yan, bagaimana kemudian cara pelaku melakukan modus terhadap para korbannya? Apakah memang caranya sama ya seperti ini, memanfaatkan informasi sensitif seperti kemudian yang Pak Aristo katakan tadi melalui secara verbal, lalu kemudian meyakinkannya untuk melakukan aktivitas pelecehan seksual itu, Pak Yan? Oke. Hampir di seluruh korban ya, itu metodenya sama yang digunakan oleh Agus, yaitu memanfaatkan kekurangan yang ada pada dirinya agar ada rasa iba atau kasihan dari korban. Kalau dari awal-awalnya itu selalu percakapan biasa ya, dari nanya jam dan yang lain, kemudian percakapannya meningkat ke tentang pribadi dari si calon korban, kemudian dari informasi yang diberikan oleh calon korban, dia menawarkan solusi bahwa seakan-akan dia bisa untuk membersihkan korban dengan tawaran mandi suci seperti itu. Nah, kalau seandainya nggak bisa, itu biasanya dia akan mulai ke pengancaman. Pengancaman misalnya bahwa dari informasi korban itu seakan-akan dia sudah mengenal korban jauh lebih dulu. Jauh lebih dulu, kemudian seandainya korban tidak tetap tidak mau, dia akan coba mengancam lagi bahwa informasi penting ini terkait keburukan korban itu akan dilaporkan kepada orang tua korban. Bahkan diancam, saya akan ke kos kamu atau saya akan ke rumah kamu. Nah, kemudian korban menuruti. Nah, baru solusi tadi, mandi suci itu ditawarkan. Nah, perjalanan dari tempat taman, kemudian ke tempat penginapan, itu sebenarnya korban nggak ada yang pernah tahu bahwa dia ke tempat penginapan atau hotel. Itu nggak ada yang tahu sama sekali. Hanya ditawarkan tempat, yuk ikut saya kita mandi suci. Itu tawarannya dia. Nah, sampainya di hotel, itu korban sangat kaget bahwa lokasinya adalah hotel atau penginapan ya. Makanya ini kan terkonfirmasi dari pemilik homestay ya. Salah satu homestay mengatakan bahwa gestur dari korban itu berbeda-beda. Ada yang nangis, ada yang sedih, ada yang takut, dan yang lain. Ya. Nah, lalu kenapa bisa sampai ke kamar? Nah, ini yang menarik. Karena di tempat parkir itu Agus menekan, ayo masuk kamar, karena hanya di sana saya bisa lakukan kamu mandi suci. Kamu nggak perlu takut, karena saya nggak punya kedua tangan dan saya nggak akan mungkin bisa perkosa kamu. Nah, ketika sampai kamar, korban akan makin takut lagi. Dan Agus akan mengancam, kamu jangan berteriak. Karena kalau kamu teriak, itu akan didengarkan oleh orang yang ada di luar dan kita akan dinikahkan. Jadi itu ancaman selanjutnya dilakukan oleh Agus. Tapi apakah pelaku ini sudah mengakui perbuatannya dengan serangkaian alat bukti yang kemudian sudah dimiliki oleh pihak kepolisian, Pak Yan? Kalau sampai hari ini informasi yang kami dapatkan, Agus masih tetap kekeh bahwa dia melakukan hal itu suka sama suka. Itu terakhir, walaupun awalnya dia bilang dia adalah korban pemerkosaan, kemudian sekarang berubah menjadi suka sama suka. Dia masih bersikeras bahwa
itu dilakukan atas dasar suka sama suka. Baik, nanti proses pembuktiannya akan seperti apa nih Pak Aristo untuk membuktikan mana yang benar, mana yang salah? Jadi Mas Kevin, pembuktian ini kan sederhananya soal argumentasi mana yang paling masuk akal, ya. Jadi di satu sisi kalau kita lihat argumentasi Agus kan sederhana, yang tadi Mas Yan juga katakan, mana mungkin disabilitas itu bisa melakukan pelecehan seksual, dia saja tidak mempunyai lengan. Itu kan argumentasi utamanya. Kemudian kalau dia disabilitas, kenapa kok perempuannya tidak bisa melawan? Kan gitu kira-kira sederhananya. Nah, tetapi kita harus timbang juga argumentasi selanjutnya, argumentasi yang sekarang berkembang, yang kemudian juga diutarakan oleh polisi, bahwa tadi ada upaya-upaya metodologis. Tadi Pak Yan mengatakan, satu ada manipulasi psikologis, manipulasi pikiran, yang kedua ada intimidasi atau pemerasan. Nah, ini ada indikasi ke sana. Nah, kenapa kok korban tidak bisa melawan? Kalau itu ada dimensi pemerasan atau sextortion tadi, jadi jerat informasi sensitif tadi membuat korban itu tidak bisa melakukan perlawanan karena pikirannya sudah dilumpuhkan. Kan kira-kira begitu. Nah, sekarang sebenarnya kita kuat adu bukti aja di mana. Nah, ini juga saya mau katakan ya, ini sejauh ini rasanya kan informasi yang beredar kita diskusikan Agus, tapi saya belum lihat ya dari sisi hukum acara, Agus ini dibela oleh seorang advokat yang kredibel. Dia bahkan kadang-kadang dia pernah wawancara di televisi sendiri, dia menjelaskan sendiri yang menurut saya malah jadi bumerang. Nah, ini hak ya. Bukan berarti saya membenarkan atau membela yang dilakukan Agus ya, karena ini masih proses penyidikan, tetapi Agus ini punya hak untuk diberikan bantuan hukum oleh advokat yang kredibel karena perkaranya ini sudah memiliki impact yang luar biasa. Ini sampai kita diskusikan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi korban tadi dibahas juga oleh Metro TV, korban ini betul dia mempunyai hak dan betul itu langkahnya untuk mengadukan ke LPSK. Karena korban-korban kekerasan seksual ini banyak dijudge oleh society. Oleh karena itu, Undang-Undang TPKS dan Undang-Undang LPSK memberikan safeguard ya atau perlindungan terhadap korban itu. Jadi dua-duanya memiliki hak dalam hal ini sehingga proses pembuktian ini menjadi fair ya, menjadi fair dan tidak berat sebelah. Gitu Mas Kevin. Baik, kita akan tunggu nanti kemudian berikutnya proses penyidikan dari kasus ini dari pihak kepolisian. Terima kasih Pak Aristo, terima kasih Pak Yan sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.